Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki mansubat yang ketiga. Kali ini saya bahas satu bab mansubat, itu tentang dorof. Kalau diartikan biasanya dorof itu ruang. Oh, iya. Ada dorof zaman, dorof makan. Kalau dorof zaman berarti ruang waktu, dorof makan berarti ruang tempat, ya kan? Ruang waktu ada ruang Tempat. Definisikan dulu. Biasa pasti ada definisinya masing-masing kan? Ya pasti definisi. Al ismu, al mansubu, al mansub. Keduluan. Saya ulangi. Ismu zamanin al mansubu bitak tirifi. Isim zaman dibaca nasab menakdirkan manafi. Itu ketentuannya. Isim zaman itu isim yang menunjukkan waktu. Pokoknya apa saja yang arti waktu itu namanya isim zaman. Ketika isim zaman itu dibaca nasab menakdirkan fi, maka menjadi dorof. Jadi dorof zaman itu tercetak dari isim zaman. Jadi beda antara isim zaman dengan dorof zaman. Diulangi tadi. Isim zaman berbeda dengan dorof zaman. Kalau isim zaman itu tidak harus nasab. Kalau isim zaman tidak harus nasab. Kalau sudah jadi dorof, isim zaman itu kalau sudah bisa menjadi dorof maka wajib nasab. Iya. Contoh isim zaman yaum. Ketika yaum itu nggak jadi dorof, kasih depannya fi, menjadi fi yaumil jumu'ah. Iya. Yaumi, Yaumi. ya kan? Tapi kalau nggak ada fi-nya, yauman, walailatan misalnya. Itu nasab. Mansub. Yaum itu isim zaman. Nah, isim zaman itu akan menjadi dorof kalau dibaca nasab menyimpan maknanya fi. Tapi isim zaman itu tidak akan menjadi dorof kalau tidak dibaca nasab, kalau tidak menyimpan maknanya fi. Biasanya kalau dia tidak menyimpan makna, depannya sudah ada fi-nya, berarti dia bukan dorof. Karena kalau dorof itu fi-nya pasti tersimpan. Iya. Kalau sudah ada fi-nya nggak mungkin dorof. Contohnya tadi fi yaumil jumu'ati. Pasti yaumi, ya. Iya. Padahal dia yaum itu isim zaman. Tapi tidak bisa menjadi dorof karena tidak menyimpan fi, tidak dibaca nasab. Tapi misalnya akal tu yauman. Saya makan pada siang hari. Iya. Nah, itu sudah nasab, nasab. Tanpa ada fi-nya tuh sudah dimakna di dalam hari. Sudah ada di dalam dino. Nah, itu nggak perlu ada huruf fi-nya, dia sudah menyimpan maknanya fi. Ismu zamanin al mansubu bitakdir fi, mengira-kirakan makna fi. Itu namanya dorof zaman. Dia tercetak dari isim-isim zaman, isim-isim yang menunjukkan waktu. Lailatan. Kalau dikasih fi ya fi lailati jadinya, ya kan? Tapi kalau nggak ada fi-nya, jadi nasab ya lailatan. Tergantung amilnya masuk lah ya. Iya, tergantung Amilnya masuk. Jadi kita menentukan dorof apa enggak, kan kita lihat ciri-cirinya. Iya. Wah, ini isim zaman tapi sebelumnya ada fi-nya udah kelihatan, nggak mungkin dorof. Iya. Isim zaman itu tidak mungkin menjadi dorof. Tapi dia pasti tercetak dari isim zaman. Nah, kadang isim zaman kadang menjadi dorof, kadang enggak. Tergantung dia memenuhi syarat dorof apa enggak. Contohnya, yauman, lailatan, ini sim-sim zaman ini. Ghudwatan, tamatan, syaharon waktu sahur. Ini waktu kan zaman ini waktu kan, ruang waktu. Syaharon waktu sahur.
eh terus apa lagi ya? Sobahan, waktu Masaan. subuh, masaan, ya, itu. Masaan ini contoh-contoh isim-isim zaman. Ini dia akan menjadi dorof kalau dia menyimpan maknanya fi dan dibaca nasab. Isim-isim zaman ini. Tapi kalau enggak ya enggak jadi dorof, cuma isim zaman aja. Jam-jaman itu aja ya. Irobnya apa ya tergantung amilnya. Amirnya. Nah, tapi kalau sudah jadi dorof pasti nasab. Itu nasab ya. Dorof makan sama mirip. Bener-bener permainan kata tadi ya. Iya. Permainan kata ini. Nah, kata sebenarnya kadang-kadang simple tapi kadang Jelimet Jelimet. ya. Iya, simpel Iya. jelimet. Iya mirip isim makan. Kalau ini isim makan berarti isim yang menunjukkan tempat. Nasab mentakdirkan fi. Kan? Isim. Tapi kalau di sini yang makan ini makan yang mubham. Tidak semua isi makan, tapi ismu makanin mubhamin, isi makan yang mubham. Terkhusus yang bisa menjadi dorof adalah isim-isim makan yang mubham. Mubham itu belum jelas. Iya, masuk mubham. Yang misalkan ada masjid ya, masjid itu sudah tempat yang sudah jelas, tempat ibadah Orang Islam. yang seperti itu dan tempatnya seperti itu jelas. Itu nggak bisa jadi dorof. Nggak mungkin masjid dan kok kelawan masjid ya. Apa inggal masjid, nggak ada. Gimana? Masjid dan inggal masjid nggak ada. Saya kok baru dengar itu malah. Dorof akan Ini itu yang isi makan yang bisa menjadi dorof itu ya hanya isi makan yang mubham. mubham aja. Kalau muhtas ya bahasanya Iya. lawan kata mubham mustas Iya. itu nggak bisa dari dorof makan. Seperti masjid itu. Iya. Masjid kan isim isim yang menunjukkan makna tempat. Iya. Tapi dia muhtas. Jelas Maka ya. iya. Maka tidak bisa Tidak yang- bisa menjadi dorof. dorof makan gitu. Iya tidak bisa. Dia isim zaman aja. Isim yang menunjukkan makna waktu saja bisa. Iya. Contoh yang mubham amama Depan. di depan. Ini di depan. Di Siapa? depan ini nggak jelas. Kalau depannya Umar dengan depannya Zaid pasti beda. Iya. Tergantung depannya siapa. Tapi kalau masjid, ya di mana-mana seperti itu. Masjidnya Zaid ya seperti itu. Ya kan? Sudah pasti masjid sudah pasti seperti itu. Iya. Makanya bisa muhtas. Tapi kalau depan, belakang, tergantung belakangnya siapa. Kadang belakangnya Zaid laut, kadang gunung. Iya. Ini nggak pasti. Namanya kan Hmm. amama, khalfa, udama, waro'a, inda, ma'a. Terus Contoh kalimat itu gimana tuh? Contoh kalimat yang mubham. yang mubham. Yang mubham ya. Mubham. Baca Jelas tuh amamaka. Jelas tuh lungguh sapa ingsun ingsun amamaka ing dalem ngarep sira. sira. Itu Ora ya, perlu ana fine, sudah pasti ada ing dalem. ing dalem. Iya. Ini dorof. Kalau kamu menjadikan dorof maka harus dikasih fi. Maknanya. Amamaka ngarepmu ora bisa. Harus ada ing dalem ngarepmu. Iya. Ing dalem ngarep sira. Sira. Itu yang contoh mubham apa muktas? Mubham. Mubham. Karena kalau mutas nggak bisa dari dorof. Iya. Contohnya yang muktas Ya itu masjid. 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 Baitun. Dia Rumah. rumah. Rumah ini nggak mungkin jadi dorof makan karena rumah ini sudah tertentu.
Iya. Orang sudah ngomong rumah sudah tahu pasti rumah itu seperti apa. Oh, rumahnya tempat tinggal seperti ini. Ada kamarnya, ada ini sudah jelas lah. Jelas. Keadaan gambarannya udah jelas. Jadi yang demikian tidak bisa masuk ke Dzaraf makan. makan tidak bisa ya. dari dzaraf makan. Berarti cuma dzaraf Isi kita. makan aja. Oh, isi makan. Isinya menunjukkan mana tempat. Oh ya, isi makan itu ya. Isi makan sama dzaraf makan beda. Beda. Oh, iya. Isi makan beda dengan dzaraf makan. Tapi setiap dzaraf makan selalu tercetak dari isi makan. Akan tetapi dzaraf makan selalu tercetak dari isim makan. Ini contoh-contohnya: amama, kholfa, qudama, waro'a, inda, ma'a. Itu contoh-contoh dzaraf makan. Udah selesai tuh. selesai.